Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wasahbihi man ittaba'a hudah. Diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim bahwa suatu ketika dia diperintah oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing dan mengambil dua anggota tubuh yang paling buruk pada kambing tersebut. Maka Luqman segera menyembelih kambing dan mengeluarkan lisan dan hati dari kambing tersebut, mengeluarkan lidah dan hati dari kambing tersebut. Kemudian setelah berlalu waktu yang lama, majikan Luqman ini kembali memerintahkannya untuk menyembelih seekor kambing dan mengeluarkan dua anggota yang terbaik dari kambing. Maka Luqman segera menyembelih kambing dan mengeluarkan hati dan lidah atau lisan dari kambing tersebut. Maka Luqman ditanya oleh tuannya, "Wahai Luqman, saya perintahkan kamu menyembelih seekor kambing dan saya perintahkan kamu untuk mengambil dua anggota tubuh yang terburuk dari kambing tersebut. Dan saya perintahkan kamu untuk menyembelih kambing dan mengambil anggota yang terbaik dari kambing tersebut. Kamu keluarkan lisan dan hatinya. Apa rahasia di balik itu, wahai Luqman?" Maka Luqman mengatakan, "Wahai tuanku, wahai majikanku, bahwa jika lisan dan hati buruk, maka yang lain pun akan buruk. Jika lisan dan hati buruk, maka anggota tubuh yang lain pun akan buruk. Dia adalah penentu, dia adalah pengendali atas anggota tubuh yang lain. Jika hati dan lisan buruk, maka yang lain pun akan berbuat buruk. Dan jika keduanya baik, hati dan lisan baik, maka anggota tubuh yang lain juga akan tunduk kepada hati dan lisan. Dia akan berbuat baik. Oleh sebab itu, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pada seseorang adalah hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati seseorang di antara kalian, bukan penampilannya, tetapi adalah hati. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal darah atau segumpal daging, dan segumpal daging itu kalau dia baik, maka yang lain pun akan baik. Kalau dia buruk, maka yang lain-lain dari anggota tubuh juga akan buruk. Apa segumpal daging tersebut? Ala wahyal qalb, yaitu hati. Oleh sebab itu, hati dan lisan adalah yang paling penting dalam diri seseorang. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk menjaga hati dan menjaga lisan kita. Rasulullah SAW berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau hendaklah dia diam. Rasulullah SAW ketika ditanya dan diminta wasiat oleh Mu'adz bin Jabal, kata Mu'adz, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa keselamatan itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa keselamatan itu yang pertama adalah kamu kendalikan lisanmu, kamu kendalikan ucapanmu. Kemudian yang kedua, hendaklah kamu menetap di rumahmu, jangan keluar, karena kalau keluar rumah pasti kamu terlibat dengan berbagai macam fitnah. Dan yang ketiga adalah hendaklah kamu senantiasa menangisi dan meratapi kesalahanmu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah lisan kita, jagalah ucapan kita, karena begitu banyak orang yang terjungkal ke dalam neraka karena lisannya, dan banyak juga orang yang masuk ke dalam surga karena sesuatu yang keluar dari ucapannya, dari lisannya berupa ucapan-ucapan yang baik. Terkadang seseorang tidak menyadari bahwa dengan ucapan yang buruk dia bisa terjungkal ke dalam neraka, dan terkadang juga seseorang tidak menyadari bahwa ucapannya yang baik membawanya ke surga. Selalu ucapan yang baik, selalu ucapan yang baik, selalu katakan yang baik, insya Allah itu akan membawa ke surga. Dan jauhi ucapan-ucapan yang buruk, karena dia akan membawa seseorang ke dalam neraka. Berbicara memang sangat mudah, berucap sangat mudah. Dalam sehari manusia mengucapkan ribuan kata, dan manusia harus menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan dicatat oleh malaikat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari mulut seseorang kecuali dicatat oleh Raqib dan Atid.
Sehingga kalau seseorang menyadari akan hal ini, dia berusaha berucap yang baik-baik dan menjauhi segala ucapan yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.